Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Bayu Hanggara alias pendekar Pulau Neraka sangat terkejut mendapati Ki Bauk dan istrinya dalam kondisi mengenaskan. Apa yang terjadi dengan mereka? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Maaf Kakang, aku terpaksa. Dalam situasi seperti ini, aku tidak boleh begitu saja percaya pada siapapun, saut Dewi Puspita membela diri. Aku tidak mengerti Dewi, desah Bayu. Sudah banyak korban berjatuhan, bukan saja dari pihak kerajaan, tapi juga dari orang-orang yang belum kita ketahui dengan pasti apa maksud dan tujuan sebenarnya. Kakang, kita harus segera menemui Gusti Prabu. Untuk apa? Kita harus menjelaskan persoalan ini pada Gusti Prabu. Kalau hal ini didiamkan sampai berlarut-larut, keadaannya bisa bertambah parah. Aku yakin Pati Adareja juga tengah mengincar kedudukan Gusti Prabu. Jangan menduga begitu jauh, Dewi. Aku yakin pasti Pati Adareja juga menginginkan tahta kerajaan Bumi Loka. Dewi Puspita tetap bertahan pada pendiriannya. Tampaknya kau yakin sekali, Dewi. Kalau kau tahu siapa sebenarnya Pati Adareja itu, kau pasti akan punya pikiran yang sama denganku. Bayu mengkerutkan keningnya. Pati Adareja adalah adik tiri dari Gusti Prabu Suarajaya, ayanda Gusti Prabu Indrajaya. Dan sampai saat ini, kematian Gusti Prabu Suarajaya juga masih dirahasiakan. Bahkan, ayah sendiri juga tidak tahu sebab-sebabnya. Waktu itu Gusti Prabu Suarajaya tahu-tahu sudah dimakamkan tanpa ada upacara terlebih dahulu. Hanya pihak keluarga saja yang boleh menghadiri. Katanya hal itu adalah pesan dari Gusti Prabu Suarajaya sendiri. Ujar Dewi Puspita menjelaskan. Dewi, kalau Pati Adareja benar-benar menginginkan tahta kerajaan Bumi Loka, dia pasti sudah merebutnya sejak dulu begitu Prabu Suarajaya wafat. Untuk apa dia sampai menunggu bertahun-tahun? Sudahlah Dewi, mungkin Pati Adareja menginginkan sesuatu yang lain. Atau bisa saja dia ingin kerajaan Bumi Loka hancur. Pokoknya, begitu banyak kemungkinan yang kita sendiri tidak bisa mengetahuinya sekarang. Ujar Bayu mencoba bertindak bijaksana dalam masalah ini. Dewi Puspita hanya terdiam. Memang begitu banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan tidak mereka ketahui saat ini. Tapi gadis itu tetap pada pendiriannya bahwa Pati Adareja lah yang menjadi biang keladi dari semua malapetaka ini. Hanya saja yang masih menjadi beban pertanyaannya, kenapa Pati Adareja melibatkan Nyai Lumping? Padahal sudah tahu kalau perempuan tua itu sangat kejam dan bahkan bisa menghancurkan kerajaan Bumi Loka dengan kekuatan sihirnya. Matahari baru saja menampakkan dirinya di ufuk timur, namun kabut masih tebal menyelimuti puncak Gunung Tangkar. Angin pun tetap bertiup kencang dan menebarkan udara dingin yang membekukan tulang. Dalam keadaan seperti itu, tidak terasakan oleh mereka yang berada di dalam sebuah bangunan batu tua yang berusia ratusan tahun. Pada salah satu ruangan dari bangunan tua itu, tampaklah Nyai Lumping tengah duduk di kursinya yang terbuat dari batu dan berpahat
gambar seekor ular naga. Di depannya duduk dua orang laki-laki setengah baya yang mengenakan pakaian indah pembesar kerajaan. Mereka adalah Pati Adareja dan Panglima Rupadi. Waktu yang kuberikan tinggal 2 hari, Adareja. Kapan kau akan menyerahkan gadis itu padaku? Dingin dan kecil suara Nyai Lumping. Tampaknya Dewi Puspita tidak berada lagi di wilayah kerajaan Bumi Loka, Nyai. Sudah seluruh pelosok kerajaan aku jelajahi, tapi gadis itu seperti lenyap di telan bumi, saut Pati Adareja. Dia masih ada di sana, Adareja. Bahkan sekarang dia bersama seorang laki-laki muda yang memiliki tingkat kepandaian sangat tinggi. Mereka berada di rumah Ki Bau. Nyai, rumah itu sudah aku obrak-abrik, tapi Dewi Puspita tidak ada. Bantah Pati Adareja setengah terkejut. Hah, hanya menangkap tikus kecil saja kau sudah kewalahan begitu. Apalagi harus menghadapi Indrajaya. Rasanya percuma saja selama ini aku membantumu, Adareja. Dengus Nyai Lumping kesal. Nyai, apapun yang akan terjadi, aku pasti akan segera membawa gadis itu padamu. Soalnya, dialah satu-satunya orang yang bisa membocorkan rahasia ini. Percuma, Adareja. Indrajaya juga sudah mengetahuinya. Pati Adareja terperanjat. Kau tahu siapa pemuda yang sekarang bersama Dewi Puspita? Tanya Nyai Lumping dengan mata menyipit. Sejenak Pati Adareja menoleh pada Panglima Rupadi. Kemudian kepalanya menggeleng. Dia memang belum tahu kalau Dewi Puspita sekarang dibantu oleh seorang pemuda. Dia bernama Bayu Hanggara dan julukannya Pendekar Pulau Neraka. Dingin suara Nyai Lumping. Mendadak, wajah Pati Adareja pucat pasi mendengar nama itu. Dia memang sudah sering mendengar sepak terjang pendekar muda itu, meskipun belum pernah berhadapan langsung dengan orangnya. Nama Pendekar Pulau Neraka memang sempat menggetarkan rimba persilatan dan menjadi buah bibir di kalangan tokoh-tokoh rimba persilatan, baik dari golongan putih maupun golongan hitam. Dan sampai saat ini, belum ada satu tokoh pun yang mampu menandingi kepandaiannya. Adareja, ruang gerakmu saat ini sudah semakin sempit. Kau tidak punya pilihan lain lagi kecuali membunuh Prabu Indrajaya dan seluruh keluarganya. Aku sudah banyak membantumu. Kini giliran kau yang harus membantuku. Hidupku tidak akan pernah merasa tentram kalau keturunan musuh-musuhku masih hidup bebas di muka bumi ini, kata Nyai Lumping dengan tegas. Nyai, sentak Pati Adareja terperanjat. Dalam perjanjian kita, aku tidak harus membunuh Indrajaya dan keluarganya. Kau menginginkan taktanya, kan? Iya, tapi membiarkan musuh hidup berarti memupuk benih permusuhan baru. Kau mengerti maksudku, Adareja? Cik, kau benar-benar manusia iblis, Nyai Lumping. Pati Adareja jadi sengit. Dia baru menyadari kalau dirinya ternyata telah diperalat oleh perempuan tua itu. Ternyata seekor singa yang sering mengaum itu bergigi ompong. Pati Adareja hanya mampu menggeretakkan gerahamnya menahan marah. Seharusnya dari dulu dia sudah menyadari bahwa bekerja sama dengan orang yang berarti iblis tidak akan pernah mendapatkan keuntungan apa-apa. Namun kini semuanya sudah terlambat. Ibaratnya dia telah tercebur ke dalam sungai dan harus basah seluruhnya. Maka dengan hati yang dongkol, Pati Adareja segera bangkit dan melangkah meninggalkan ruangan itu dengan diikuti oleh Panglima Rupadi. Sementara Nyai Lumping hanya tertawa mengikik mengiringi kepergian mereka. Sekarang apa yang kita lakukan, Kakang? Tanya Panglima Rupadi saat mereka sudah berada di kaki Gunung Tangkar. Aku tidak tahu, saut Pati Adareja masih terus memberangut. Sejak semula, aku sudah memperingatkanmu, Kakang. Tidak ada gunanya bekerja sama dengan Nyai Lumping. Kini terbukti sudah bahwa kekhawatiranku menjadi kenyataan dan kedudukan kita saat ini semakin terjepit. Ada suara Panglima Rupadi seperti menyesal.
Hah, sudah kepalang basah. Kakang, sebaiknya kita segera berterus terang pada Gusti Prabu Indrajaya. Panglima Rupadi mengusulkan. Sejenak Pati Adareja menghentikan langkahnya. Tampak matanya tajam menatap lurus ke bola mata Panglima Rupadi. Sebelum terlanjur Kakang, dan kita masih punya waktu untuk menjernihkan keadaan, kata Panglima Rupadi lagi. Percuma. Pati Adareja menggeleng-gelengkan kepalanya. Apa yang melandasi Adareja menggelengkan kepala akan pendapat Panglima Rupadi? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe, tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.